Dan juga yang perlu kalian perhatikan, supaya kalian mondok, itu nanti supaya diteruskan ke anak-anak kalian. Saya itu ingin menyelidiki ya, coba diselidiki pondok Santi Lirboyo ya, coba. Santi Lirboyo ini anak-anak di depan saya itu, yang bapaknya alumni Lirboyo, coba ngacung. Bapaknya alumni Lirboyo ngacung. Ngacung, coba ngacung. Banyak mana yang tidak ngacung? Banyak yang tidak ya? Iya. Ya berarti Santi Lirboyo itu kebanyakan bapaknya bukan alumni Lirboyo ya. Yang tanda tanya, kemana anak-anaknya alumni Lirboyo itu? Apakah sudah kapok mondok? Berapa persen kira-kira bapaknya yang alumni pesantren Lirboyo? Gak ada 25% ya. Berarti yang 75% itu bukan alumni Lirboyo. Ini hal yang demikian supaya kalian mondok diteruskan ke anak-anak kalian. Sekarang kalau orang tidak mondok tidak karuan. Di luar pesantren tidak karuan, pergaulan, narkoba dan lain-lain. Orang tidak mondok sekarang minimal minta motor, minimal minta HP. Nanti HP minta yang terbaru terus. Minta pulsa, minta bensin, internet dan lain-lain. Terus belum lagi di luar dihadapi dengan pergaulan bebas, narkoba, minuman keras. Terus ada tawurannya ya di luar pesantren itu. Resiko sangat tinggi. Kadang anak SMP tidak diberikan motor ngamuk. Itu sekolah tinggi, di perguruan tinggi, tidak dapat kerja, bisa stres. Rumah sakit jiwa itu kebanyakan bukan dari pesantren. Kalau tidak percaya silakan dicek ya, di rumah sakit jiwa itu. Karena tidak ada rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau santri punya tawakal, punya qanaah, punya ridho bil qadar, kita yakin fi'lullah jamil, fi'lullah khair, qada'ullah jamil, qada'ullah khair, dan seterusnya. Jalan kalian mondok itu merupakan penghormatan. Kalian mondok merupakan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, dan tanda-tanda kalian dikehendaki oleh Allah, baik di dunia wal akhirah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Hadal hadis bisarah min Allah ala lisani Rasul. Kita tidak tahu siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, kita tidak tahu. Dan bagaimana kita dikehendaki oleh Allah supaya baik, kita tidak tahu. Namun ada alamatnya, ada qarinahnya, ada tanda-tandanya, yaitu orang yang mau mengaji terus paham tentang ilmu agama. Ini merupakan hadis tersebut bisarah dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW untuk menuju mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Dan kalian mondok itu merupakan jalan ngaji itu merupakan sebaik-baiknya istighol. Afdal istighol bil ilmi bil ta'allum wal ta'lim wal amal. Ya hal yang kalau orang mondok itu baik supaya dipertahankan. Supaya dipertahankan dengan konsekuensi ya, dengan ujian-ujian dan lain-lain. Terus ada pula kelebihan orang pesantren. Allah Ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya beriman, besok oleh Allah dikumpulkan, dipertemukan. Dalam tafsirnya zuriyah terbagi menjadi dua, satu zuriyah bin nasab, ay al-aba wal ummahat wal abna. Bila mana orang tua mempunyai anak yang derajatnya lebih mulia, besok oleh Allah akan dikumpulkan di derajat yang lebih mulia. Ini perlunya orang memondokkan anak. Anak akan nyafaati. Sebab bila mana anak itu tidak dididik, anak dimasukkan
ke neraka oleh Allah, nanti anaknya akan menuntut kedua orang tuanya untuk dimasukkan ke neraka sebab tidak dididik agama. Dan juga ada zuriyah bisabab, yaitu murid dikumpulkan oleh Allah beserta gurunya. Nah, kita mempunyai sanad guru-guru kita itu adalah orang-orang tua kita. Kalam sufi mengatakan ridhollah fi ridho syekh. Ridhonya Allah itu dihubungkan dengan ridhonya guru. Kalau orang ingin mendapatkan ridhonya guru, itu bagi murid melalui ridhonya syekh. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah, semuanya akan mudah. Kalau orang ingin dapat ridhonya Allah, lewatnya ridhonya syekh. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah, semuanya akan mudah dan akan barokah. Itu merupakan zuriyah bin nasab, bisabab, atau almar'u ma'aman ahab. Orang besok oleh Allah akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai.